Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan barisan bilangan. Nah, materi ini adalah materi terakhir di bab 1, yaitu tentang pola dan barisan bilangan. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materinya ya. Oke. Contoh penerapan barisan bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemui situasi konkret yang berkaitan dengan barisan bilangan. Misalnya, panjang rangkaian kereta api yang bergantung pada banyak gerbongnya. Kemudian, contoh berikutnya, banyak kursi dengan formasi melingkar di dalam gedung pertunjukan. Nah, berikutnya, tinggi susunan dari beberapa kursi. Nah, ini adalah 3 contoh tentang penerapan barisan bilangan. Selain situasi konkret ini, ada juga situasi konkret yang dalam perkembangannya mengalami perubahan yang tetap dari waktu ke waktu. Misalnya, besar tabungan di bank gitu ya. Atau misalnya pertumbuhan penduduk di sebuah kota atau sebuah negara dari tahun ke tahun. Atau bisa juga banyak produksi barang di sebuah pabrik setiap bulannya gitu. Ada juga contoh lain misalnya hasil perkebunan buah dari tahun ke tahun. Atau bisa juga contoh lainnya misalkan perkembangbiakan dari suatu bakteri atau virus gitu ya. Nah, situasi ini umumnya mengalami peningkatan secara tetap dengan interval waktu yang sama. Makanya dia termasuk ke dalam contoh penerapan barisan bilangan. Oleh karena itu, situasi ini yang saya tunjukkan bisa dijadikan contoh ya yang termasuk kategori dengan berkaitan barisan bilangan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan barisan bilangan ini, dapat kita gunakan konsep-konsep atau rumus-rumus tentang barisan bilangan. Nah, misalnya kayak kemarin barisan aritmetika atau barisan geometri. Nah, seperti apa contoh soal-soalnya? Yuk sekarang kita bahas ya. Nah, contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, seorang pemilik perkebunan jeruk dapat memanen 8 ton pada tahun pertama, 12 ton pada tahun kedua, 16 ton pada tahun ketiga, dan seterusnya. Jika hasil panen tersebut bertambah tetap sampai masa panen ke tahun ke-18, tentukan A. Hasil panen jeruk pada tahun ke-18. Yang B. Jumlah hasil panen jeruk sampai masa panen tahun ke-18. Nah, sekarang coba kita perhatikan kira-kira pada contoh soal ini konsep apa yang dapat kita gunakan? Nah, konsep barisan aritmetika. Kenapa? Karena coba ya kita jawab ya di sini. Coba kita tuliskan dulu ilustrasi dari cerita ini. Pada tahun pertama dia dapat berapa? 8 ton. Berarti kita tulis, kita anggap sebagai suku pertama yaitu 8. Kemudian pada tahun kedua mendapat hasil perkebunannya 12 ton. Kita umpamakan sebagai suku kedua ya, 12. Pada tahun ketiga 16 ton. Nah, di sini kita umpamakan sebagai suku ketiga. Oke, dan seterusnya. Nah, sampai pada suku ke-18 ya. Karena kita belum tahu suku ke-18-nya, kita tulis aja U18 lah misalnya. Nah, dari sini coba kita lihat selisihnya atau bedanya ya. Dari 8 ke 12. Berapa bedanya? Selalu ditambah dengan 4, gitu kan? Sama dari 12 ke 16 juga ditambah 4. Dari sini kita sudah bisa menebak bahwa soal ini kita dapat gunakan konsep barisan aritmatika ya. Nah, oke, sekarang kita ke pertanyaannya. Yang A. Hasil panen jeruk pada tahun ke-18. Berarti yang ditanya banyak jeruk yang dipanen di tahun ke-18. Artinya yang ditanya apa? Suku ke-18 ya. Jadi kita jawab di sini. Pertanyaannya adalah hasil
hasil panen tahun ke-18 atau di sini berarti U18 sama dengan berapa? Nah, coba kita lihat dari informasi ini apa saja yang sudah kita ketahui. Suku pertama ya, suku pertamanya berapa? 8. Kemudian informasi lainnya adalah beda. Bedanya berapa? Bedanya adalah 4. Nah, dan banyak tahunnya ya di sini karena yang ditanya adalah ke-18 berarti nilai N-nya itu adalah 18 ya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus aritmatika. Apa rumusnya? UN. Nah, UN sama dengan tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Apa rumusnya? UN sama dengan U1 ditambah N dikurang 1 dikali beda ya. Berarti ini N ya. Berarti yang ditanya berapa? U18 sama dengan U1-nya berapa tadi? U1-nya 8 ditambah N-nya adalah 18 dikurang 1 dikali bedanya 4. Nah, tinggal kita hitung yang di dalam kurung dulu. Berarti 8 ditambah 18 dikurang 1 berapa? 17 ya. Jadi 17 dikali 4. Sekarang kita hitung perkaliannya. Berarti 8 ditambah 17 kali 4 berapa? 17 dikali 4 adalah 68 ya. 68. Sekarang tinggal kita tambahkan 68 ditambah 8 berapa? 76. Maka U18-nya adalah 76. Jadi kita kesimpulkan. Jadi hasil panen pada tahun ke-18 adalah berapa? 76 ton. Nah, ini ya jawaban yang A. Sekarang kita langsung jawab yang B. Nah, jumlah hasil panen pada masa panen di tahun ke-18. Jumlahnya ya, berarti yang ditanya jumlahnya. Sekarang kita jawab di sini yang B. Nah, jumlah hasil panen. Tahun ke-18. Nah, karena yang ditanya jumlah hasil panen berarti jumlah semuanya. Tahun pertama ditambah tahun kedua, ditambah tahun ketiga, dan seterusnya sampai tahun ke-18 kan gitu. Nah, kita bisa gunakan konsep Gauss yang sudah kita pelajari kemarin. Berarti apa? Pakai hasil dari tahun pertama atau U1 ditambah hasil karena yang ditanya tahun ke-18 ya, berarti U18, kemudian dikali N, N-nya itu adalah tahunnya ya, dibagi 2. Sekarang tinggal kita masukkan U1-nya berapa? 8 ditambah U18-nya adalah 76, kemudian kita kalikan dengan tahunnya di tahun ke-18 ya, dibagi 2. Berapa nih? Berarti kita hitung di sini 8 ditambah 76 berapa? 84 dikali, nah ini kita langsung aja ya, 18 dibagi 2 berapa? 9 kan? Nah, 84 dikali 9 sama dengan 756. Jadi kita simpulkan. Jadi jumlah hasil panen sampai tahun ke-18 adalah berapa?
756 ton. Satuannya ton ya, karena pada soal ini kita diketahuinya ton. Nah, berikutnya kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, seutas pita dipotong menjadi 10 bagian yang ukurannya membentuk barisan aritmetika. Jika panjang pita terpendek adalah 20 dan pita terpanjang adalah 155 cm, tentukan panjang pita sebelum dipotong. Oke, sekarang kita jawab. Di sini kita ilustrasikan dulu deh. Misalkan pita itu panjang ya. Panjang. Kemudian kita potong-potong menjadi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, misalkan dipotong menjadi 10 ya. Nah, kalau ini sudah jelas ya, diketahui di soalnya menggunakan barisan aritmetika. Jadi pita ini dipotong ukurannya membentuk barisan aritmetika. Otomatis karena membentuk ukuran barisan aritmetika, pasti dia mempunyai beda yang sama ya. Panjang bedanya pasti sama. Selalu ditambah beda yang sama. Ini juga. Nah, kita belum tahu ya berapa. Sekarang kita perhatikan di sini. Jika panjang pita terpendek adalah 20 cm, berarti suku pertama kan yang paling pendek. Dan pita terpanjang adalah 155 cm, berarti suku terakhir ya. Yang paling panjang 150 cm. Maka tentukan panjang pita sebelum dipotong. Artinya panjang pita keseluruhan, berarti kan yang ditanya. Dari soal ini pertama kita dapat informasi apa? Pertama N-nya ya. Karena dipotong menjadi 10 bagian berarti N-nya sebanyak 10. Kemudian kita dapat juga informasi suku pertamanya 20 atau yang terpendek 20 cm. Kemudian informasi berikutnya adalah UN ya. UN di sini adalah suku terakhir. Nah, karena ini adalah 10 bagian berarti artinya ini U10. U10-nya adalah 155. Nah, yang ditanya adalah panjang sebelum dipotong. Berarti panjang keseluruhan kan? Berarti apa? Panjang sebelum dipotong. Nah, panjang sebelum dipotongnya berapa? Maka kita bisa langsung gunakan saja konsep Gauss ya. Jadi kita tulis di sini panjang sebelum dipotong adalah apa? Berarti berapa? Kan bilangan terkecil ditambah bilangan terbesar atau suku pertama ditambah suku terakhir. Karena ini suku terakhirnya 155 atau suku ke-10 ya. Kemudian dikali dengan N dibagi 2. Nah, coba kita langsung masukkan saja. Suku pertamanya berapa? 20. Ditambah suku ke-10-nya adalah 155. Kemudian kita kali N. N-nya berarti ada 10 ya, karena dipotong menjadi 10 bagian. Dibagi 2. Kita hitung 10 dibagi 2 berapa? 5 ya. Nah, kita lanjutkan di sini. 20 ditambah 155 adalah 175. Dikali tadi hasilnya 10 dibagi 2 adalah 5 ya. 175 dikali 5 berapa? 875. Jadi apa kesimpulannya? Jadi panjang pita sebelum dipotong adalah berapa? Adalah 875. Satuannya apa? Satuannya cm. Oke, ini jawabannya ya. Selanjutnya ke soal yang ketiga. Contoh soal 3. Dalam suatu gedung pertunjukan seni, terdapat 20 kursi pada baris yang paling depan. Baris belakangnya selalu tersedia 4 kursi lebih banyak daripada baris di depannya.
Jika pada baris paling belakang terdapat sebanyak 76 kursi, tentukan yang A, berapa baris kursi yang diatur dalam gedung tersebut. Yang B, jumlah kapasitas kursi keseluruhan yang terdapat dalam gedung tersebut. Nah, ini kita jawab. Oke, sekarang kita analisa dulu soalnya. Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 20 kursi. Jadi kalau kita misalkan umpamakan ya, kursinya kan barisan pertama 20 kursi, barisan kedua bertambah 4 lebih banyak, berarti kira-kira berapa? 24. Barisan ketiga tambah 4 lagi, berarti 28 dan seterusnya sampai baris kesekian gitu kan. Kalau kita tuliskan sukunya berarti suku pertama 20, kemudian ditambah katanya tersedia 4 lebih banyak kan, berarti ditambah 4, 24, kemudian ditambah 4 lagi 28 dan seterusnya gitu kan. Nah, sampai kursi ke N ya kan, kursinya nggak tahu berapa. Nah, di sini kemudian apalagi? Jika pada baris paling belakang terdapat 76 kursi, berarti kursi pada baris belakang nih, barisan yang paling akhir tadi ya, di sini ada 76 kursi. Berarti suku terakhirnya ya, 76 kursi. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang A dulu. Nah, berapa baris kursi yang diatur dalam gedung tersebut? Jadi pertanyaannya ada berapa baris ini nih di dalam gedung itu? Artinya apa? Ada berapa sukunya kan? Ada berapa sukunya? Berarti apa? Banyak baris kursi ya. Berarti yang ditanya adalah N-nya kan? Banyak baris kursi. Atau ada berapa suku? Kalau kita lihat dari barisan ini, berarti N. Ya enggak? Yang ditanya adalah N. Nah, karena kita baru tahu barisan ke belakang, barisan paling belakang jumlah kursinya 76, tapi kita nggak tahu barisan paling belakang itu barisan keberapa, kan gitu. Nah, sekarang kita jawab. Dari informasi soal tadi, apa saja yang sudah diketahui? Pertama, suku pertama ya. Suku pertamanya adalah 20. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah karena dia selalu tersedia 4 kursi, 4 kursi berarti sama ya, bedanya adalah 4. Artinya ini menggunakan konsep apa? Barisan aritmetika kan? Nah, karena mempunyai beda yang sama. Kemudian yang ditanya adalah N. Nah, berarti kita cari apalagi yang diketahui ini. Yang diketahui adalah kursi paling belakang atau suku terakhir. Berarti UN. UN-nya sama dengan 76. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus aritmetika ya. Berarti apa rumusnya? UN sama dengan U1 ditambah N dikurang 1 dikali beda ya. Berarti UN-nya udah diketahui berapa tadi? 76. Sama dengan U1-nya adalah 20 ditambah N-nya yang ditanya dikurang 1 dikali bedanya 4. Berarti berapa? 76 sama dengan 20 ditambah N dikali 4. Berarti 4N. N 4 dikali min 1 berarti min 4. Sekarang kita hitung. 76 sama dengan 20 dikurang 4. Atau 4N-nya dulu deh. 4N. Nah, sekarang 20 dikurang 4 berapa? 16 kan? Tambah 16. Sekarang 16-nya saya pindahkan ke sini. Berarti jadinya apa? 76 dikurang 16. Karena positif ya, ke kiri jadi negatif. Sama dengan 4N. Berapa 76 dikurang 16? 60 ya. 60 sama dengan 4N. Nah, kita lanjutkan ke atas. Nah, berarti jadinya apa? 4N tadi sama dengan 60. Berarti kalau N 60 dibagi 4, hasilnya berapa? 15. Jadi kesimpulannya apa? Jadi banyak baris kursi dalam gedung tersebut ya. Kursi dalam
gedung tersebut adalah berapa? Adalah 15. Oke. Nah, sekarang yang B, jumlah kapasitas kursi keseluruhan dalam gedung tersebut. Berarti jumlah seluruh kursi ya. Berarti kita langsung aja pakai konsep Gauss ya. Berarti jumlah kursinya apa? Jumlah seluruh kursi. Jumlah seluruh kursi berarti apa? Suku pertama ditambah suku terakhir, berarti suku terakhirnya tadi ke 15 ya. Dikali N dibagi 2. Kita hitung di sini suku pertamanya berapa? 20 ditambah suku ke-15-nya tadi ada berapa? Nih ya, sebanyak 76. Barisan paling terakhir. Bilangan terakhirnya 76 dikali banyak sukunya atau banyak barisnya tadi 15 dibagi 2. Berarti kita hitung 20 ditambah 76 berapa? 96 dikali 15 dibagi 2. Kita bisa coret 96 dibagi 2 berapa? 48 ya. Berarti 48 dikali 15. Hasilnya berapa? 720. Jangan lupa kasih kesimpulan. Kesimpulannya apa? Jadi, jumlah kapasitas kursi keseluruhan yang terdapat dalam gedung tersebut adalah 720 kursi. 720 kursi, gitu ya. Nah, berikutnya adalah contoh yang keempat. Contoh keempat, jumlah 3 buah bilangan bulat berurutan yang membentuk barisan aritmetika adalah 21. Hasil ketiga bilangan tersebut adalah 231. Tentukan bilangan terbesar di antara ketiga bilangan tersebut. Oke, sekarang kita jawab ya. Nah, ini sudah sangat jelas. Katanya pakai konsep membentuk barisan aritmetika. Ini ya, sudah sangat jelas. Nah, sekarang kita misalkan ada 3 buah bilangan. Jadi ada 3 buah bilangan ya. Nah, ini kita anggap misalkan bilangan. Bilangan tersebut kalau dijumlah menghasilkan 21. Sekarang 3 buah bilangan itu kita umpamakan bilangan pertama misalkan A ya. Otomatis bilangan kedua itu kalau aritmatika kan bedanya sama. A ditambah B berarti jadi A plus B gitu kan. Nah, kalau misalkan bilangan ketiga pasti ditambah B lagi kan. Berarti karena bilangan keduanya A ditambah B, kemudian ditambah B lagi. Nah, jadinya apa? A ditambah 2B gitu kan. Berarti kita bisa tulis persamaannya kalau dijumlah kan A ditambah B ditambah A ditambah 2B ya. Sama dengan jumlahnya adalah 21. Karena ini 21 ya. Berarti berapa nih? 3A ditambah 3B sama dengan 21. Nah, sekarang coba kalau dikali. Katanya dikali, berarti A dikali A ditambah B dikali A ditambah 2B sama dengan 231. Nah, coba lihat persamaan ini. Kayaknya kalau kita pakai permisalan yang ini agak rumit ya menghitungnya. A harus dikali dengan AB. Jadi aljabarnya nanti akan panjang. Sekarang kita misalkan yang lain ya. Kita misalkan bilangan yang di tengah ini nih sebagai A-nya ya. Sekarang kita misalkan A. Otomatis bilangan yang kedua pasti ditambah B kan? Berarti A ditambah B. Karena barisan aritmatika kan bedanya selalu sama, oke? Berarti ini bilangan yang pertama, ini bilangan yang di tengah ya. Bilangan pertamanya pasti dari bilangan pertama ke bilangan kedua juga ditambah B kan? Nah, supaya ditambah B, maka ini harus A dikurang B. Ya enggak? Supaya B-nya jadi hilang di sini. Coba aja A dikurang B ditambah B. Maka tinggal A kan. Nah, maka kita gunakan permisalan yang ini.
Nah, sekarang kita mencari dulu nilai dari A atau B. Kita gunakan ini ya. Kalau dijumlah hasilnya 21. Berarti A dikurang B ditambah A ditambah A ditambah B sama dengan 21. Coba, ini yang ada min B ditambah B habis ya. Berarti tinggal 3A. 3A sama dengan 21. Maka A sama dengan 21 dibagi 3. Berarti A-nya adalah 7. Oke, kita dapat nilai A sama dengan 7. Nah, sekarang kita mencari nilai B dengan menggunakan informasi yang kedua, yaitu hasil kali ketiga bilangan tersebut adalah 231. Berarti bilangan ini kita kalikan ya. Misalkan A min B dikali A dikali A plus B. Nah, sama dengan 231. Supaya mudah kita masukkan dulu nilai A-nya tadi berapa? 7 ya. 7 min B dikali 7 dikali 7 plus B sama dengan 231. Sekarang 7-nya, karena ini perkalian, kita pindahkan ke ruas kanan, maka kan jadi pembagian. Berarti apa jadinya? 7 min B dikali 7 plus B sama dengan 231 dibagi 7. Nah, yang ini kita kalikan. 7 kali 7, 49. 7 kali B, 7B ya. Kemudian, negatif B dikali 7, berarti min 7B. Min B dikali B, berarti berapa? Min B kuadrat, sama dengan 231 dibagi 7 berapa? 33 kan? Nah, ini habis ya. 7 dikurang 7 kan habis. Berarti tinggal 49 dikurang B kuadrat sama dengan 33. Nah, yang min B kuadrat ini saya pindahkan ke sebelah kanan. Yang ini saya pindahkan ke sebelah kiri. Jadi apa? 49 ini positif ke sebelah kiri jadi negatif ya. Dikurang 33 sama dengan ini jadi B kuadrat. 49 dikurang 33 berapa? 16 ya. 16 sama dengan B kuadrat. Maka kita lanjut di sini deh. Berarti berapa? Karena B kuadrat sama dengan 16, maka B-nya itu adalah akar dari 16. Atau berapa kali berapa yang kalau dikuadratkan hasilnya 16. Berarti B-nya adalah 4. Nah, atau bisa juga atau negatif 4 ya. Ya kan? Ini 4 kali 4 sama dengan 16. Min 4 kali min 4 sama dengan 16 juga. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai A dan nilai B ya. Jadi B-nya ada 4 atau min 4. Nah, pertanyaannya adalah tentukan bilangan terbesar. Untuk menentukan bilangan terbesar, kita harus tahu dulu bilangannya itu berapa aja. Sekarang, kalau misalnya untuk yang bilangannya A-nya itu adalah 7 dan B-nya itu adalah 4 ya. Untuk A-nya 7, B-nya 4. Kita gunakan yang ini dulu pertama. Coba kita masukkan ke persamaan yang ini. Misalnya A-nya berapa? 7 dikurang B. B-nya 4. 7 dikurang 4 berapa? 3. Sekarang yang kedua A-nya tadi 7 ya. Kemudian yang ketiga A-nya tadi 7 ditambah B-nya 4. 7 tambah 4 berapa? 11. Nah, ini ya. Nah, sekarang coba kalau kita gunakan yang B-nya min 4. Berarti A-nya sama dengan 7, kemudian B-nya sama dengan min 4 ya. Kita masukkan ke sini. Nah, berarti 7 dikurang min 4. Berapa tuh? 7 dikurang min 4 jadinya 7 tambah 4 ya. Berarti suku pertamanya 11. Kemudian suku keduanya A, 7. A-nya 7 kan. Kemudian suku ketiganya 7 ditambah min 4. Berarti berapa? 7 dikurang 4, 3. Nah, coba perhatikan pertanyaannya bilangan terbesar. Di antara ini bilangan terbesarnya berapa? Bilangan terbesarnya adalah
11. Jadi, bilangan terbesarnya adalah 11 ya. Oke, itu untuk jawaban contoh soal keempat. Oke, berikutnya contoh yang kelima. Suatu bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika pada awalnya hanya ada 1 bakteri, berapa banyak bakteri setelah 2 jam? Sekarang kita jawab, kira-kira menggunakan konsep aritmatika atau geometri. Nah, kita gambarkan ilustrasinya ya. Misalkan awalnya ada 1 bakteri kan, 15 menit kemudian menjadi 2. Kemudian setiap 15 menit berarti membelah diri lagi menjadi 2. Masing-masing membelah diri ya. 15 menit kemudian masing-masing membelah lagi menjadi 2. Dan seterusnya, begitu ya. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau ini adalah konsep geometri. Oke, sekarang berapa banyak bakteri setelah 2 jam? Nah, setelah 2 jam itu berapa kali pembelahan? Kan gitu ya. Berapa kali pembelahan? Nah, 2 jam itu 2 jam 2 jam itu kan sama aja 2 kali 1 jamnya berapa menit? 60 ya, berarti sama dengan 120 menit. Karena dia membelah setiap 15 menit, berarti tinggal kita bagi saja, berarti pembelahannya itu adalah 120 menit dibagi 15 menit. Maka berapa? 8 kali. Berarti 8 kali pembelahan ya. Nah, sekarang kita ilustrasikan di sini membelah dirinya ya. Membelah diri. Ilustrasinya begini. Awalnya ada 1 bakteri. Berarti yang pertama dia belum membelah. Kemudian pembelahan pertama, pembelahan kedua, pembelahan ketiga, pembelahan keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Jadi sampai 8 ya, karena tadi pembelahannya ada sebanyak 8 kali. Nah, awalnya sebelum dia membelah, ada berapa bakteri? Ada 1 bakteri. Kemudian 15 menit kemudian membelah diri menjadi 2, berarti tinggal kita kali aja 2. Jadi ada berapa? 2. Oke. Kemudian habis itu kita kali lagi 2. Jadi berapa? 4. Kita kali lagi 2, berarti jadi 8. Nah, setelah pembelahan pertama dia 2 ya. Pembelahan kedua menjadi 4, pembelahan ketiga menjadi 8, dan seterusnya akan selalu dikali 2. Maka ini menggunakan konsep geometri. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak bakteri? Berarti yang ditanya adalah suku ke-8, ya nggak? Jadi setelah ini ada berapa nih? Nah, setelah sampai pembelahan ke-8 itu ada berapa bakterinya? Kan gitu. Maka tinggal kita masukkan saja langsung ke rumus geometri. Apa rumusnya? UN sama dengan U1 dikali R pangkat N dikurang 1. UN-nya yang ditanya adalah suku ke-8 ya. Yang ini kan. Kemudian suku pertama. U1-nya berarti yang mana? Yang ini ya. Ini sebagai U1. Kenapa? Karena baru ada pembelahan pertama kali menjadi 2. Kenapa bukan 1, Bu? Kalau 1 ini dia bakteri mula-mula, jadi belum membelah. Nah, pembelahan pertamanya yang ini berarti pembelahan pertamanya, suku pertamanya adalah 2. Atau kita tulis dulu deh. U1-nya sama dengan 2. Kemudian rasionya berapa? Rasionya dari sini ya. 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 4, 2. Dan seterusnya. Maka rasionya adalah 2. N-nya, N itu adalah banyak pembelahan. Pembelahannya tadi ini ya, 8 kali. Maka N-nya 8. Kita masukkan ke sini. U1-nya berapa? 2 dikali R-nya 2. Pangkat N 8 dikurang 1. Kita hitung pangkatnya dulu. Berarti 2 dikali 2 pangkat 7. Berarti 2 dikali 2 pangkat 7 berapa?
Sama aja mengalikan 2 dengan 2 sebanyak 7 kali, maka hasilnya 128. Nah, sekarang tinggal kita hitung 2 kali 128 berapa? 256. Benar ya? Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi, banyak bakteri setelah 2 jam adalah berapa? 256 buah. Oke, baik, itu aja contoh-contoh untuk penerapan barisan bilangan ya, khususnya pada soal-soal cerita. Nah, sampai di sini dulu untuk penjelasan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.